Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi, dosen informatika Universitas PGRI Yogyakarta di channel Fairuz Elsain, tempat kita belajar dan berbagi. Kali ini kita akan membahas mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan topik ragam dialog bagian pertama. Khusus kali ini hanya ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, definisi ragam dialog, kemudian sifat ragam dialog, dan yang terakhir adalah karakteristik ragam dialog. Definisi ragam dialog. Namun sebelumnya kita bahas dulu apa itu definisi dialog. Definisi dialog ini bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang umum, kemudian sudut pandang IMK. Sudut pandang umum menyatakan bahwa dialog merupakan proses komunikasi antara 2 atau lebih agent. Dalam dialog makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantik dan pragmatis. Dari sudut pandang IMK, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Lalu apa definisi ragam dialog? Ragam dialog bisa diartikan sebagai berbagai bentuk proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam pengambilan kaidah informasi dalam user dan sistem komputer. Kemudian apa saja sih yang menjadi sifat ragam dialog? Sifat ragam dialog ada beberapa macam. Yang pertama adalah inisiatif. Yang kedua adalah keluasan. Yang ketiga adalah kompleksitas. Yang keempat kekuatan. Yang kelima beban informasi. Kita mulai yang pertama, inisiatif. Inisiatif merupakan sifat dasar dari sembarang dialog karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi sehingga dapat ditentukan tipe-tipe user yang dituju oleh sistem yang dibangun. 2 jenis inisiatif yang paling sering digunakan oleh komputer adalah inisiatif komputer dan inisiatif oleh user. Dalam inisiatif komputer, user memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Inisiatif oleh komputer, user harus memberikan tanggapan atas arahan dari komputer. Definisi himpunan yang ditetapkan sebelumnya. Contoh untuk sebuah pilihan ya, ketika ada status memilih yes atau no. Atau ketika contohnya untuk inisiatif manusia adalah ketika misalkan memberikan instruksi menggunakan Oke Google, di mana perintahnya bisa lebih bebas. Ya, tentu saja ada format-format perintah tertentu yang menjadi formulasi dari aplikasi Oke Google atau Google Assistant ini. Kemudian contoh inisiatif komputer yang lain adalah tahap pengisian form user mengikuti tahap pilihan dan jenis isian dari form yang ditampilkan. Jadi di sini komputer menetapkan step-step yang harus diisikan dan menentukan isian dari setiap step yang harus diisikan pula. Namun ada beberapa pilihan juga yang menjadi alternatif di dalam pilihan-pilihan tersebut. Kemudian contoh inisiatif manusia adalah contoh command line. Baik misalnya untuk perintah under DOS ya, perintah DOS atau perintah SQL misalkan. Untuk hal seperti ini dibutuhkan kemampuan pemahaman sintak dari perintah-perintah yang dilaksanakan. Misalnya untuk SQL dia harus memahami beberapa perintah SQL, baik itu misalnya definition language ataupun manipulation language ya. Ini ada pembagiannya misalnya dalam SQL. Tentu saja format sintaksnya ini juga harus sangat dipahami oleh pengguna. Inilah keterbatasannya ketika ini menggunakan inisiatif manusia dalam bentuk command line yang terformat.
Kemudian yang berikutnya adalah keluasan. Ya, yang kedua ya, keluasan. Keluasan bisa berarti suatu perintah bisa dengan cara berbeda. Jadi untuk satu perintah itu bisa beberapa cara, baik menggunakan misalnya shortcut ya, kemudian bisa menu atau icon, atau berbagai cara yang lain, misalnya klik kanan. Contoh untuk kasus misalnya menebalkan teks, bisa menggunakan shortcut Ctrl B atau menekan ikon huruf B, atau melalui menu ya, mengklik menu font, kemudian memilih jenis icon bold, kemudian klik OK, agak panjang sehingga membutuhkan shortcut mungkin lebih cepat. Atau melalui klik kanan ya, setelah diblok teksnya kemudian klik kanan, klik pilihan bold. Nah, keluasan itu bisa berarti bahwa user dapat melakukan customizing. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengcustomize sebuah sistem. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kustomisasi shortcut. Jadi di mana shortcut bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Misalkan untuk Microsoft Word misalnya, untuk hal-hal tertentu, misalnya mengganti kata tertentu dengan shortcut tertentu, atau ada huruf-huruf atau simbol yang sulit, itu bisa diganti menggunakan shortcut. Atau juga penggunaan quick access toolbar, di mana menu-menu yang biasa atau sering digunakan oleh user itu bisa ditempel di bagian atas menu bar misalnya, untuk memudahkan pengaksesan, sehingga ketika perintah itu mau dilaksanakan tidak perlu membuka banyak menu untuk bisa mengaksesnya, cukup mengklik icon tersebut. Kemudian yang berikutnya contoh keluasan adalah mengatur tema warna dan warna komponen ya. Ini biasanya untuk mengatasi kebosanan terhadap tampilan sistem ya. Jadi bisa pengguna melakukan perubahan-perubahan komponen-komponen dalam desain tersebut. Contoh yang lain lagi kustomisasi adalah mengatur background foto profil atau header dari suatu misalkan blog atau website. Jadi mungkin secara periodik bisa diganti. Misalkan untuk header untuk acara-acara tertentu ya, untuk hari libur tertentu 17 Agustus misalkan, maka headernya menyesuaikan event nasional, event internasional, event keagamaan dan lain. Ini bisa diatur berdasarkan kejadian atau event pada saat itu yang sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah contoh keluasan adalah mengatur layout ya. Misalnya tema layout yang bisa mengganti tema tanpa harus melakukan pemrograman ulang ya. Kemudian pengaturan widget. Widget ini adalah fungsi-fungsi tambahan ataupun mengatur letak layout ya. Ini juga bisa ya menggunakan widget-widget. Nah, di beberapa aplikasi khususnya blog ini merupakan fasilitas yang cukup wajib begitu ya. Ya, karena untuk blog biasanya sangat dinamis fitur-fiturnya, sehingga membutuhkan widget ya untuk memudahkan jika ada penambahan-penambahan fungsi dari atau tayangan pada blog tersebut. Contoh yang lain adalah keluasan dalam pengaturan widget Android. Mungkin ada aplikasi yang ingin kita tampilkan selalu ya, update misalkan cuaca misalnya ya, kemudian kalender misalnya, atau status baterai misalnya. Ini juga bisa menggunakan widget ya. Jadi pengguna bisa mengkustomisasi tampilan gadgetnya misalkan seperti itu. Ini juga bisa berlaku untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Kemudian yang berikutnya ya, yang ketiga adalah kompleksitas. Keluasan harus dibayar dengan kompleksitas
implementasi yang tinggi. Makin luas sebuah aplikasi tentu saja membutuhkan effort untuk pengembangannya. Oleh sebab itu perlu pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat user interface lebih yang diperlukan karena tidak ada keuntungan darinya. Jadi tidak perlu berlebihan juga bahwa semua perintah harus punya shortcut, ya harus ada klik kanannya, tetapi tentu saja untuk perintah-perintah yang sering digunakan dan itu umum dilakukan. Bahkan mungkin desainnya bisa sederhana ya, bahkan lewat menu misalnya seperti contoh di gambar di samping ini, di mana menu itu langsung bisa diakses dengan mudah ya, tidak harus melalui halaman transaksi. Menu di situ langsung bisa dipilih, kemudian jumlahnya bisa ditentukan ya, dan itu langsung misalnya masuk ke dalam keranjang pembelian misalnya. Ini contoh sederhana ya, di mana tidak perlu banyak cara juga ya, tergantung kasusnya. Berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang bersifat seperti perkantoran, umumnya memang banyak cara untuk melakukan suatu perintah ya. Oleh karena itu untuk kasus-kasus di mana yang cukup kompleks ini perlu dilakukan pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan user ke dalam sistem, dan hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortogonalitas atau keduanya. Jadi ortogonalitas adalah penstrukturan perintah menurut karakter bebasnya, sehingga akan lebih terstruktur mana yang perlu menggunakan strategi interaksi shortcut misalnya, ataukah menu, atau klik kanan, ataukah menu pop up, dan seterusnya. Kemudian Kekuatan adalah jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Ya, user yang khususnya user ahli dan sudah berpengalaman biasanya memberikan respon positif ya jika disediakan perintah-perintah yang powerful ya, di mana mereka bisa menyusun sebuah perintah ya menjadi satu perintah. Contohnya misalkan di Excel ada namanya makro ya. Jadi ketika dia melakukan perintah, dia bisa menjalankan beberapa perintah sekaligus ya. Kemudian seperti contoh di gambar ini, di mana data yang misalnya tidak rapi, cukup dengan satu tombol itu bisa dengan rapi ya, karena sudah menggunakan beberapa perintah sekaligus dikemas menjadi satu perintah. Ini yang disebut sebagai makro ya. Di beberapa aplikasi menyediakan makro ya untuk perintah-perintah yang ada di aplikasi tersebut. Selanjutnya contohnya adalah penggunaan Visual Basic Application pada Microsoft Excel. Di sini pengguna dapat membuat sebuah program tambahan yang berfungsi misalkan untuk pengisian data dalam tampilan sebuah formulir. Tentu saja ini akan memudahkan pengguna di dalam mengisi, di mana mungkin di situ ada pilihan-pilihan atau data yang terhubung dengan tabel yang lain, sehingga memudahkan di dalam pengisian. Ini contoh misalkan bahwa sebuah aplikasi itu memungkinkan untuk pengembangannya itu juga disediakan ya. Contohnya dalam Microsoft Excel ini, dia menciptakan mekanisme yaitu penggunaan bahasa Visual Basic untuk pengembangan tambahan. Ini bisanya juga mengembangkan fungsi-fungsi sendiri ya. Jadi mungkin terbatas fungsi-fungsi yang ada di Excel ini, kemudian bisa ditambahkan menggunakan fungsi-fungsi sendiri. Misalnya fungsi terbilang dalam bahasa Indonesia itu bisa dilakukan, di mana mungkin di Excel tidak ada fungsi terbilang dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya Visual Basic Application ini kita bisa menambah fungsi sendiri. Kemudian contoh berikutnya adalah perintah batch dan dalam komen lain. Jadi beberapa perintah bisa kita rangkum dalam satu file untuk mengerjakan beberapa perintah sekaligus.
Selanjutnya adalah yang terakhir adalah beban informasi. Jadi sifatnya adalah agar penyampaian informasi itu dapat berdaya guna dan beban informasi yang terkandung di dalam satu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan aras user atau level user. Jadi di sini untuk mungkin seperti level manajemen yang berbeda dengan level manajemen yang lainnya, tentu saja tampilannya berbeda. Misalkan saja untuk pelaporan ya, misalkan untuk pimpinan top management mungkin perlu laporan yang bersifat grafis yang lebih mudah dibaca, yang merupakan rangkuman dari informasi transaksi misalnya. Untuk yang level lebih rendah tentu saja akan dibutuhkan informasi yang lebih detail ya. Sedangkan yang ke atas lebih cenderung untuk informasi yang merupakan ikhtisar dari berbagai pencatatan aktivitas transaksi. Nah, mungkin yang level lebih rendah tampilannya bisa saja dalam bentuk tabulasi. Demikian juga untuk di website ya, biasanya ada tampilan untuk customer seperti landing page misalkan. Tentu saja desainnya penyajiannya, tapi kalau konsep desainnya seperti pewarnaan, kemudian bentuk font, tentu saja berbeda. Yang dimaksud di sini adalah interaksinya ya, lebih bukan ke desain visualnya, tapi lebih ke perbedaan cara berinteraksinya. Nah, untuk landing page biasanya memudahkan bagaimana pelanggan misalkan untuk bisa mengakses aplikasi tersebut. Sedangkan untuk admin bagaimana supaya interaksinya mudah di dalam menginputkan data. Jadi ada perbedaan di sini ya terkait bagaimana dia berinteraksi. Nah, informasi-informasi yang diberikan juga berbeda. Selanjutnya adalah karakteristik ragam dialog ya. Ada 6 karakteristiknya yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsistensi, kemudian yang kedua umpan balik, yang ketiga adalah observabilitas, kemudian yang keempat kontrolabilitas, kemudian efisiensi, dan yang keenam terakhir keseimbangan. Yang pertama konsistensi. Konsistensi ini merupakan atribut yang sangat penting untuk membantu user dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Jadi dengan tampilan yang sama di setiap halaman tentu saja memudahkan user untuk mengingat bagaimana cara mengoperasikan aplikasi tersebut ya. Berbeda kalau misalnya tampilannya berganti-ganti, tombolnya berganti-ganti warna, ini akan juga menyulitkan untuk pengguna untuk mengingat ya. Karakteristik berikutnya adalah umpan balik. Di sini contoh-contoh penanganan umpan balik dari sistem yang baik. Yang pertama adanya penanganan error, yang kedua status proses berjalan dan fasilitas pelaporan error serta review dan rating. Kita akan jelaskan satu persatu dari contoh-contoh umpan balik tersebut. Yang pertama penanganan error. Contoh umpan balik penanganan error adalah misalnya tentang informasi jumlah digit secara responsif ya, ketika mengetikkan sesuatu di situ sistem menginformasikan sisa jumlah digit yang tersedia sehingga bisa mengukur kira-kira berapa maksimal jumlah digit yang bisa dituliskan. Nah, yang berikutnya adalah masalah kesalahan input ya, karena kadang-kadang pengisian data itu berdasarkan tipe data tertentu ya, atau format tertentu, misalkan untuk tanggal, email gitu. Jadi ketika terjadi kesalahan format penulisan, sistem sebaiknya memberikan informasi. Contoh input lain
umpan balik yang lain adalah penggunaan progress bar untuk mengetahui persentase proses yang sedang berjalan atau jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Jadi kalau untuk jumlah yang diselesaikan ada step-stepnya, berapa jumlah stepnya dan dia di posisi step berapa misalkan. Nah, untuk yang model-model proses yang cukup lama mungkin bisa menyertakan juga jumlah, misalnya mendownload ya, ada kapasitas file yang akan di-download dan sudah berapa yang terdownload, berapa persen yang terdownload. Atau misalnya proses sinkronisasi ya. Sinkronisasi data juga demikian, sudah berapa jumlah sinkronisasi file yang telah dilakukan dan sisa berapa yang sudah didapatkan dan yang belum didapatkan. Kemudian contoh yang berikutnya adalah ketika sistem mengalami crash ya, aplikasinya berhenti. Di beberapa aplikasi itu biasanya memunculkan fasilitas ya berupa kotak dialog ya, ketika aplikasinya crash, tiba-tiba mau mati atau tidak berfungsi, kemudian dimunculkan kotak dialog untuk mengirimkan pesan kesalahan tersebut karena dianggap sebuah kesalahan yang bisa mematikan aplikasi ya. Nah, ini biasanya kalau terhubung dengan internet, jadi pihak ketiga ini bisa memperoleh informasi jenis error yang dikirimkan oleh aplikasi tersebut. Nah, ini gunanya untuk ke depan mungkin bisa diperbaiki aplikasinya. Kemudian observabilitas yang dikatakan bersifat observabilitas ketika sebuah aplikasi itu tetap tampil sederhana walaupun teknologi maupun algoritma yang ada di dalamnya itu sebenarnya luar biasa ya, tapi berusaha tetap ditampilkan sederhana sehingga pengguna itu tetap merasa nyaman tanpa harus kepikiran ini sebenarnya sih seberapa rumit ya aplikasi ini dibuat. Nah, itulah contohnya sebenarnya penggunaan Google Translate misalnya ya, dimana teknologinya sebenarnya luar biasa karena di situ sudah ada pengolahan pengolahan bahasa alami misalkan. Nah, ini bahkan untuk semua hampir bahasa di dunia ya sudah bisa diterjemahkan. Dan itu juga bisa bukan hanya mengenali suara ya, inputnya berdasarkan suara, tetapi juga bisa text to speech ya, berarti teknologinya juga udah text to speech juga. Padahal tayangannya hanya sebuah inputan seperti itu ya. Jadi istilahnya itu hidden teknologi ya. Jadi tidak perlulah ditampilkan algoritmanya ya di sana. Jadi yang penting konsumen tahu itu outputnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah kontrolabilitas ya, bahwa ini sistem harus selalu di bawah kontrol user ya. Jadi dia tahu posisinya ketika misalnya mengerjakan beberapa step, dia bisa tahu beberapa stepnya apakah step itu bisa dibatalkan ya. Termasuk misalnya ketika mengerjakan sesuatu ya, ada mungkin fasilitas undo ya, atau ketika dia melakukan suatu langkah kemudian itu mengakibatkan sebuah crash, maka mungkin juga bisa ada fasilitas untuk mengembalikan ke kondisi semula atau sering disebut dengan restore ya. Selanjutnya adalah efisiensi. Jadi efisiensi dalam aspek perangkat lunak ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, terutama jika itu menyangkut tentang bagaimana waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Jadi ketika sistem itu melakukan proses itu berapa lama dia bisa menyelesaikan. Nah, ini juga menjadi tantangan pengembang perangkat lunak karena kalau pengguna menunggu lama ya, lelet istilahnya ya, mungkin kemudian akan menjadi keluhan kan, bukankah menunggu itu pekerjaan yang melelahkan gitu ya. Nah, di sini tentu saja perlu pengembang itu dituntut untuk bisa mengoptimasi algoritmanya sehingga bisa melakukan proses-proses yang lebih cepat dan tidak membuat menunggu pengguna atau user.
Selanjutnya yang terakhir, keseimbangan. Jadi sebenarnya interaksi ini harus dibuat seimbang ya antara kerja komputer dengan kerja manusia, sehingga komputer itu tidak terbebani sehingga harus sampai misalnya mengalami over proses, overload memori ya, sehingga perlu sebenarnya posisi di mana peran manusia dan peran komputer seimbang, jadi tidak ada yang terlalu lelah begini dalam hal ini, sehingga interaksinya itu menjadi lebih baik. Nah, ini pemilihan jenis interaksi inilah yang harus seimbang sehingga proses-proses itu tetap bisa berjalan dengan baik ya. Sekarang aplikasi sangat sangat banyak yang membutuhkan kecepatan tinggi, pemrosesan yang tinggi. Salah satunya yang Anda lihat di sini adalah desain, bahkan desain rumah ya namanya augmented reality ya, bahkan dia bisa seolah-olah memasang furniture di ruangannya gitu ya, bisa menaruh ya kalau saya pasang lukisan di situ, dan ini tentu saja membutuhkan memori yang baik ya. Nah, ini semakin ke depan interaksinya semakin luar biasa, banyak penemuan-penemuan yang terkait dengan IMK. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dengan topik yang sama, yaitu tentang faktor interaksi ya, di sini dalam hal ini ragam dialog ya. Nah, nanti ke depan kita akan bahas lebih banyak tentang jenis-jenis ragam dialog. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap belajar dan berbahagia ya, belajar dan berbagi juga. Nah, semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.